Jam 11 pas 11. kejadian ini. 11 malam ini kan? Malam. Sampai jam 7 boleh? Jam 7 pagi. Dua korban berhasil selamat dari longsor di tambang emas Gorontalo. Adapun dua korban itu mengaku terjebak di lubang selama 8 jam. Keduanya bertahan hidup hanya bermodalkan air setengah botol. Dikutip dari Tribun Gorontalo, dua korban yang selamat itu adalah Nofrianto Suleman, usia 27 tahun, dan Sulpin Rajalawo, usia 27 tahun. Keduanya berdomisili di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Diceritakan Nofrianto dan Sulpin masuk ke dalam lubang untuk menambang emas pada Sabtu 6 Juli, sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Namun 2 jam setelahnya longsor pun terjadi hingga membuat mereka terjebak di dalam lubang tambang. Pasalnya pintu masuk tertimbun material longsor yang memaksakan keduanya bertahan hidup dalam kegelapan dan kesempitan. Sekira 8 jam Nofrianto dan Sulpin bertahan hidup hanya dengan berbagi air kemasan. Saat mereka berusaha berteriak minta tolong pun hanya suara yang menggema. Situasi penuh ketidakpastian dan ketakutan itu membuat keduanya memutuskan untuk berwudu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur meski dihantui rasa ketakutan. Saat itulah mereka mendengar suara teriakan dari luar lubang hingga membuat keduanya optimis bertahan hidup. Sudah, sampai dia cerita saja. Jam Sampai dia itu baru jam 9 ini dorong dua masuk. Nah, jam 11 begitu tiba longsor. Tiba longsor, dia bagi satu kali dan tanpa, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang torong ada susun. Di dalam ini? Di luar. Di luar. Nah, sementara dorong dalam lubang. Habis itu lubang so tutup karena longsor sebagai saya turun ke bawah kan cari orang membongkar orang, cuma yang lain tidak mau karena semalam nanti katanya nanti besok pagi. Nah, sekitaran jam-jam 6 begitu sudah diadakan itu penggalian pagi. Jadi sekitaran di dalam itu dari sekitaran 1 jam lebih baru keluar. tidak, kan ini dari hari Sabtu kan Pak kan? Longsor ini kan? Malam. Iya, jam 11 malam kan tadi kan? Nah terus DP paginya berarti 12 jam ada di dalam tanah. di dalam tanah itu sekitaran dari jam 11. 11. Dari jam 11 pas kejadian ini. 11 malam ini kan? Sampai jam 7 boleh? Jam 7 pagi baru evakuasi. Hingga saat ini banyak pihak yang mendesak agar Polda Jabar meminta maaf kepada Peggy Setiawan. Tak kunjung meminta maaf secara resmi, Polda Jabar justru mengunggah hal ini soal Peggy Setiawan. Polda Jabar mengunggah pemberitaan soal Peggy Setiawan melalui akun Instagramnya pada Rabu 10 Juli. Dalam unggahan itu, Polda Jabar memberikan klarifikasi soal sebuah pemberitaan terkait Peggy. Polda Jabar menyebut sebuah video yang diunggah di channel YouTube memberitakan Peggy Setiawan resmi menjadi tersangka dan dieksekusi mati. Dalam video itu memperlihatkan seorang pria menggunakan baju tahanan dan digandeng oleh polisi. Dinarasikan Peggy dieksekusi mati karena sudah terbukti sebagai pembunuh Vina. Lantas Polda Jabar membantah berita tersebut dan menyebutnya sebagai konten manipulatif. Pada faktanya, seorang pria dalam video tersebut merupakan tersangka pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di Sungai Bolong, Magelang. Sementara unggahan itu digeruduk netizen yang meminta agar Polda Jabar meminta maaf secara resmi terkait salah tangkap Peggy. Dikutip dari Tribun News Bogor, anggota Komisi 3 DPR, Gilang juga meminta Polda Jabar agar meminta maaf kepada korban salah tangkap. Gilang juga mendesak agar Polda Jabar memberikan kompensasi secara material untuk Peggy. Pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jutek Bongso, mengaku kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana. Penyiksaan itu terjadi saat Ibtu Rudiana memaksa 7 terpidana mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Jutek mengaku Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana pada 2016 berdasarkan kesaksian Linda, AF, dan Dede. Ia mengungkapkan setelah kliennya ditangkap, mereka dipaksa untuk mengaku oleh penyidik termasuk Ibtu Rudiana yang saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon.
Pihaknya mengatakan 7 terpidana itu disiksa oleh penyidik dan Ibtu Rudiana secara fisik dan psikis. Dari kita melakukan sampai selesai saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa semuanya dinyatakan lengkap, gitu ya, dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik yang karena dikonsulkan ke penyidik ya bisa dilakukan dalam bentuk penyelidikan ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu bisa serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada AF dan BD ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ya. Karena klien kami merasa dirugikan ya kan akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya merekam di penjara seumur hidup ya, 7 orang hidup dari orang itu demikian. Nah ini Bang akan tambahkan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.